Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3461 Kerjasama Naga Darah. Semuanya akan menunggumu untuk datang ke alam ekstrateritorial. Nak, aku pergi, kita akan melihatmu di alam ekstrateritorial. Akhirnya, izinkan aku mengingatkanmu bahwa hilangnya Kaisar Iblis yang tiba-tiba terlalu aneh. Hati-hati. Dari Kaisar Iblis itu. Pasti. Saat berikutnya, garis keajaiban melonjak. Dia menghilang dari pandangan Alexis. Alexis melihat sosok yang jauh, matanya menyipit. Kaisar Iblis sekali lagi menyebut Kaisar Iblis Prates, dan tampaknya Kaisar Iblis Prates benar-benar ancaman. Jika dia tidak muncul lagi, Alexis berencana untuk pergi ke alam ekstrateritorial untuk mencari Kaisar Iblis. Mengambil inisiatif, menyerang adalah raja. Di Istana Surgawi, istana bersinar terang, memantulkan langit, Max Gregor ada di istana, matanya berkedip, wajahnya tanpa ekspresi, orang tidak bisa melihat apa yang dia sedang berpikir. Kenshin. Sudut mulut Max Gregor tiba-tiba membangkitkan busur dingin, kamu benar-benar memiliki banyak kehidupan, dan gerakannya sangat besar beberapa hari yang lalu sehingga kamu bahkan tidak membunuhmu. Melihat buku pertempuran di atas langit, Max Gregor tahu bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, buku perang ini mungkin tidak akan hilang, dan dia harus menerima buku perang ini, jika tidak reputasinya akan benar-benar hancur, dan masalah menggunakan Tuan Reinkarnasi bagaimanapun, tidak mungkin bagi Tuan Reinkarnasi untuk menghindari perang. Bagus sekali, karena kamu ingin mati, maka aku akan memberimu tumpangan. Max Gregor menutup matanya perlahan, dia tahu betul bahwa Kenshin pasti memiliki kartu truf, jadi dia berani menyatakan perang terhadap dirinya sendiri. Tapi Max Gregor juga memiliki kepercayaan dirinya sendiri, kartu trufnya sendiri, belum lagi beberapa hari ini, dia akan sepenuhnya mengendalikan pedang eksekusi abadi. Dalam pertempuran Gunung Wanshen, bunuh Kenshin. Aura jahat Max Gregor meletus, dan istana surgawi tiba-tiba bergetar, dan seluruh istana surgawi berdengung pada saat ini. Alexis, jika kamu jujur dalam pertempuran ini, tidak apa-apa. Jika kamu ingin memanfaatkannya, aku akan membunuhmu juga. Aku ingin mencapai puncak dalam pertempuran Gunung Wanshen. Siapapun yang berani hentikan aku akan terbunuh. Dalam pertempuran Gunung Wanshen, buku pertempuran diumumkan ke dunia, yang mengguncang seluruh kerajaan surgawi. Hari-hari ini, semua makhluk di kerajaan surgawi, apakah itu master sekte atau penjajah daging babi, semuanya mendiskusikan masalah ini. Pertempuran antara Kenshin dan penguasa istana surgawi telah menjadi sesuatu yang semua makhluk di seluruh kerajaan surgawi perlu diskusikan setelah makan malam. Dan dua protagonis yang terkait dengan insiden ini telah menghilang saat ini, dan mereka jelas mundur, mereka harus menyesuaikan keadaan mereka dan menghadapi pertempuran hidup dan mati ini dengan mekar penuh. Hanya ada 20 hari tersisa sampai janji 1 bulan, dan Alexis juga mundur di Istana Penakluk Iblis. Pertempuran Gunung Wanshen adalah hal yang sangat penting bagi semua makhluk di kerajaan surgawi, dan bagi dua protagonis, Alexis dan Kenshin.
Alexis telah menyempurnakan batu awan ungu akhir-akhir ini, tetapi masih sangat sulit untuk menembus alam dewa dalam waktu singkat, lagi pula, itu belum lama sejak terobosan terakhir. Tapi untungnya, Alexis menjelajahi harta karun Kenshin. Di antara itu semua, obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya tidak disebutkan untuk saat ini, tetapi yang paling mengejutkan Alexis adalah manik-manik yang sangat gelap dengan sihir yang mengerikan. Ini adalah manik iblis, dari alam ekstrateritorial, hanya harta karun yang dibentuk oleh energi iblis yang tak ada habisnya di dalam tubuh ketika tubuh iblis besar di puncak alam leluhur suci jatuh. Manik-manik kondensasi iblis adalah harta karun tertinggi untuk cara ajaib. Setelah pemurnian dan menelan, mereka dapat meningkatkan alam mereka sendiri dan mendapatkan beberapa warisan dari iblis besar. Namun bagi para biksu di jalan yang benar, manik-manik iblis itu tidak terlalu berguna, bahkan menjadi racun yang paling mematikan. Tapi semua ini bukan masalah bagi Alexis. Di bawah pencucian mata air kuning, bahkan jika manik-manik kondensat iblis sangat kuat, mereka juga dicuci sebening kristal dan murni dan tanpa cacat. Namun, dengan cara ini, efek manik-manik kental ajaib sangat buruk, tetapi masih merupakan hal yang sangat sederhana untuk menerobos ke alam dewa dengan bantuan manik-manik kental iblis. Alexis duduk bersila di istana, dengan aura di sekujur tubuhnya, aura hukum besar berkumpul menjadi awan dan kabut mengambang di sekitar Alexis, dan aura tak terkalahkan memenuhi istana. Bahkan jika Alexis duduk diam dengan mata tertutup, dia seperti penguasa tertinggi, dan keagungan Tuan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya secara bertahap muncul pada Alexis. Di dalam tubuh, batu awan ungu disempurnakan dengan cepat. Di bagian paling tengah batu awan ungu, manik-manik transparan dan suci dengan warna murni memancarkan kekuatan murni, memberi nutrisi pada semua hal secara umum. Ketika manik-manik berputar, kekuatan agung diintegrasikan ke dalam meninggalkan anggota badan dan membuat Alexis merasa seperti sedang berendam di sumber air panas. Dibandingkan dengan pemurnian awal manik-manik iblis saat ini beberapa kali lebih kecil, dan mereka dapat sepenuhnya disempurnakan dalam waktu kurang dari 2 hari. Hati Alexis tenang, tetapi dia memiliki firasat bahwa ketika manik-manik iblis benar-benar disempurnakan, itu juga akan menjadi waktu baginya untuk menerobos alam para dewa. Pada saat yang sama, di alam ekstrateritorial, Lembah Naga. Gumpalan cahaya peri berbulu melayang di antara langit dan bumi, mekar cahaya 7 warna tanpa henti, indah dan megah. Sesosok tiba-tiba bergegas ke Lembah Naga pada saat ini, energi iblis mengerikan menyapu langit, dan cahaya peri berbulu tersapu dan terbang ke segala arah. Ras naga yang tak terhitung jumlahnya di bawah melihat pemandangan ini dengan ekspresi berbeda, dan pada saat ini, di tengah Lembah Naga, pemandangan air Danau Naga. Berdiri di permukaan danau, di istana yang megah dan khusyuk, bayangan naga yang agung meledak dengan keagungan kaisar yang tak ada habisnya. Bayangan naga merah darah, tubuh besar mengaburkan langit dan matahari, dan setiap sisik naga berkedip dengan cahaya merah terang, menunjukkan kekuatan tanpa akhir. Begitu bayangan naga muncul, ribuan naga iblis yang terbang di sekitar istana tiba-tiba tampak hormat dan menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Senior Kaisar Iblis, kamu kembali. Bayangan naga ini adalah naga darah, dan di depannya adalah Kaisar Iblis yang bergegas kembali dari kerajaan surgawi. Bagaimana keadaan tuanku? Naga darah sangat memperhatikan Alexis dan segera bertanya.
Alexis, dia sangat baik. Aku merasa bahwa tuanku membutuhkanku. Kaisar Iblis Harewut tersenyum ringan, dan kemudian melanjutkan, tapi dia membutuhkan bantuanmu sekarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Wajah naga darah itu menjadi serius. Masalah ini telah diketahui oleh semua orang di kerajaan surgawi. Kaisar Iblis Harewut bergetar dengan energi iblis, matanya dalam. Kenshin menyatakan perang terhadap Max Gregor. Dalam pertempuran di Gunung Wanshen, Alexis ingin campur tangan. Pernyataan perang seperti itu berarti tidak ada akhir dari kematian. Masalah ini tidak sesederhana itu, pemain catur di belakangnya memanipulasinya. Kaisar Iblis Harewut banyak menebak, dan wajahnya sedikit serius pada saat ini. Jika Alexis ingin campur tangan, saya khawatir itu tidak akan mudah. Kemungkinan ada banyak perubahan. Anda harus pergi untuk membantu sesegera mungkin. Saya mengerti. Naga darah mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia sangat setia kepada Alexis. Alexis jika dia ingin campur tangan dalam pertempuran Gunung Wanshen, itu pasti sangat berbahaya, dan dia harus pergi. Bab 3462 Masuki Alam Dewa. Masih ada waktu tersisa sebelum pertempuran itu. Aku ingin pergi ke tempat lain sebelum aku pergi ke kerajaan surgawi. Naga darah tidak menunda dalam melakukan sesuatu, dan segera terbang, dan naga di lembah naga bangkit. Kepala mereka ketika mereka melihat adegan ini. Aku akan pergi ke kerajaan surgawi dan kalian akan dijaga oleh senior kaisar iblis di sana. Kamu harus mengikuti instruksi dari senior kaisar iblis dan tunggu aku kembali. Naga darah berteriak keras kepada ras naga itu. Kekuatan naga tak terkalahkan menyapu, dan aura kaisar meletus, seolah-olah mengendalikan makhluk tertinggi alam semesta. Kata-kata kaisar, aku akan menyimpannya di hatiku. Naga yang tak terhitung jumlahnya segera menundukkan kepala mereka dengan hormat dan menjawab dengan keras. Bagus sekali. Naga darah itu mengangguk puas, dan kemudian menatap Kaisar Iblis Harewut, dan menghilang di saat berikutnya. Kekuatan yang mengerikan menyapu jauh-jauh dari alam ekstrateritorial ke kerajaan surgawi, tanpa penutup sama sekali. Banyak pasukan asing juga gemetar saat ini, dan mereka semua berspekulasi apa yang ingin mereka lakukan di kerajaan surgawi. Pertempuran Gunung Wanshen diketahui oleh semua orang di kerajaan surgawi, dan itu juga telah menyebar ke alam ekstrateritorial. Banyak kekuatan yang berpengetahuan luas tahu satu atau dua hal. Pada saat ini, ada juga spekulasi bahwa perjalanan naga darah mungkin terkait untuk pertempuran Gunung Wanshen. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, hari pertempuran Gunung Wanshen semakin dekat, dan hanya tersisa 15 hari. Alexis duduk bersila di istana penakluk iblis, matanya tertutup, tetapi napasnya menjadi semakin bergejolak, dan keagungannya yang tak terkalahkan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seperti penguasa tertinggi yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Di dalam tubuh, manik-manik iblis telah berubah menjadi seukuran biji wijen dan benar-benar hilang di saat berikutnya. Saat sinar terakhir dari kekuatan murni kondensat sihir bergabung ke dalam anggota tubuh Alexis, aura kekerasan langsung menyapu seluruh istana penghancur iblis. Boom! Alexis tiba-tiba membuka matanya selama kejutan hukum besar, auranya mencapai puncaknya pada saat ini, dan auranya yang luar biasa tak tertandingi. Ayo!
Alexis perlahan melihat ke arah langit, awan gelap berkumpul bersama, dan guntur meledak dan berputar-putar di awan gelap. Kesengsaraan guntur Alexis menerobos alam dewa datang, istana penakluk iblis bergetar, dan mereka menatap langit dengan terkejut. Alexis adalah kepercayaan di hati orang-orang di istana. Semakin kuat Alexis, semakin percaya diri orang-orang di istana penakluk iblis. Setiap terobosan adalah hal yang menginspirasi, tetapi Alexis melihat perampokan guntur di atas langit, tetapi matanya sedikit menyipit. Kali ini, kesengsaraan guntur sedikit lebih rendah daripada saat menembus 9 lapisan alam kekacauan, tetapi meskipun demikian, jika malapetaka harus dilampaui di istana penakluk iblis, saya khawatir istana penakluk iblis akan menderita kerugian besar. Jika itu masalahnya, maka harus pergi dari sini. Mata Alexis tiba-tiba menyala, dan saat berikutnya dia terbakar, mencapai badai petir hebat yang masih berkumpul di atas langit, di bawah selubung guntur yang tak berujung. Sosok Alexis terlihat sangat kecil, tetapi dia tidak takut untuk langsung pergi ke awan gelap yang gelap dan luas di langit, dan kekuatan kekerasan yang tak terkalahkan meletus, tampaknya mereka semua berputar di sekitar Alexis. Hancurkan untukku. Alexis meninju langsung ke kesengsaraan guntur, jalan penghancuran pecah, dan kekuatan kekerasan dicurahkan. Setelah menembus alam dewa, kekuatan Alexis meroket lagi. Pada saat ini, guntur tidak cukup di matanya, jadi dia mengambil inisiatif untuk menyerang secara langsung. Boom! Pukulan tanpa hukum menghantam kesengsaraan guntur, dan kesengsaraan guntur bergetar dan abadi, hampir tersebar, tetapi pada saat berikutnya, kekuatan surgawi yang agung dan tak berujung menyapu. Langit bergetar, dan tampaknya marah dengan perilaku kasar Alexis, dan kekuatan besar guntur mengembun. Wajah Alexis sedikit berubah, dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi dengan pukulan, tapi ada apa, dia akan mencobanya hari ini dan menghancurkan guntur secara langsung. Hancurkan untukku. Alexis meraung, suara 8 dewa naga pecah, energi hukum besar melonjak, dan suara hukum besar terbang keluar. Bang bang bang. Kesengsaraan guntur di langit hancur berkeping-keping, dan awan gelap berserakan, memperlihatkan langit cerah di belakang. Adegan ini mengejutkan semua orang di istana penakluk iblis. Tidak ada yang mengira Alexis akan begitu mendominasi, sehingga dia berani memprovokasi guntur, dan dia tak terkalahkan. Boom! 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 Meskipun suara naga langit dan 8 dewa menunjukkan kekuatan besar, itu tidak secara langsung menghancurkan guntur. Kaca. Pada saat ini, dunia tampak terbagi. Guntur ini terlalu menakutkan. Semua orang di istana iblis di bawah merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Hanya saja ide ini muncul begitu saja, dan saat berikutnya langsung hancur, melihat Alexis jalan penghancuran dengan satu pedang, dan bahkan secara langsung menghancurkan guntur mengerikan yang perkasa dan agung ini. Kekuatan pedang Alexis begitu kuat dan tak terkalahkan sehingga semua orang di istana tercengang. Pada saat ini, guntur di atas langit menyebabkan pemboman yang lebih mengerikan, tetapi Alexis langsung menabrak awan gelap. Tuan. Guisa tercengang dan bergegas ke kesusahan guntur. Operasi macam apa ini?
Dia hanya mendengar orang-orang menghindari bencana guntur, bagaimana orang bisa mengambil inisiatif untuk bergegas ke bencana guntur. Alexis bergegas ke bencana guntur, menyebabkan kerusuhan guntur dalam sekejap, dan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menyapu ke arah Alexis seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Dalam sekejap, Alexis terbungkus guntur tak berujung dan berada di lautan guntur. Tetapi pada saat ini, laut guntur yang perkasa tidak dapat lagi menjadi ancaman bagi Alexis. Di bawah jalan penghancuran yang kejam, laut guntur terus terombang-ambing, dan bahkan dihancurkan oleh Alexis dari waktu ke waktu. Alexis berjalan dalam bencana guntur, matanya sangat tajam. Di dalam awan gelap yang tak terbatas ini, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, tetapi Alexis menemukan bahwa di tengah bencana guntur, ada rune yang terbuat dari guntur. Rune ini tampaknya menjadi inti sebenarnya dari adanya guntur ini terus-menerus berubah bentuknya, tetapi tidak peduli apa bentuknya, semuanya menunjukkan penampilan yang menakutkan dan sangat menggelegar. Alexis bahkan melihat rune berevolusi menjadi guntur arogan. Rune ini berisi kekuatan tertinggi dari aturan guntur. Tampaknya jika Anda menguasai rune ini, Anda dapat menguasai guntur. Menguasai kesengsaraan guntur, ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan, menjelma sebagai penguasa guntur, jika para biarawan di dunia ingin menerobos, mereka harus melihat wajah penguasa guntur, siapapun yang tidak enak dipandang mata. Adalah guntur yang luas dan kekuatan ilahi menyapu, di bawah kesengsaraan guntur, lagi ada beberapa orang yang bisa melawan. Apakah Tuan Guntur benar-benar ada di dunia ini, atau apakah kesengsaraan Guntur hanya dikendalikan oleh kehendak langit? Mata Alexis bergetar. Pada saat ini, bahkan dia dikejutkan oleh pikirannya sendiri, dan bahkan merasa bahwa dia telah menemukan sesuatu yang besar, hal yang menakutkan. Pada saat ini, Rune juga menyadari intrusi Alexis. Gemetar, guntur tak berujung tiba-tiba berkumpul ke arahnya, dan secara bertahap Rune berubah menjadi emas. Cahaya keemasan menyilaukan, kekuatan ilahi perkasa, seperti keberadaan yang tak terkalahkan, kekuatan perkasa yang menakutkan. Bab 3463 Kocok Dahulu. Alexis melihat rune yang dipadatkan oleh guntur emas, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Guntur seperti itu sudah cukup untuk mengancamnya. Aku tidak bisa membiarkannya lebih lama lagi. Alexis mengetahuinya, dan saat berikutnya dia menembak. Boom! Teknik pil 8 diagram, suara 8 dewa naga langit, dan 2 hukum besar tersapu dalam sekejap. Kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi meletus. Alexis mengikuti metode kuno, memegang pedang iblis, menunjuk langsung ke rune guntur emas. Bang! Langit meledak pada saat ini, dan napas kehampaan yang tak berujung meluap. Alexis merasa bahwa tubuhnya ditekan oleh langit dan bumi, dan kekuatan yang menakutkan membuat otot-ototnya sakit. Di sisi lain, retakan muncul di rune guntur emas, dan emulsi emas murni dan murni yang tak berujung menetes dari rune guntur emas.
Pada saat emulsi emas ini muncul, pesona indah menghancurkan dunia dan menciptakan semua dunia tiba-tiba muncul dalam kesusahan guntur ini, dan aroma aneh mengalir keluar, langsung menarik Alexis. Ini. Alexis merasakan mulut kering ketika melihat lotion emas. Lotion emas ini adalah pemurnian guntur dan kekuatan guntur paling murni. Hal yang baik seperti itu tidak bisa disia-siakan. Napas Alexis bergulir, dan dia meledak dalam sekejap, mendekati rune guntur emas dalam sekejap, jalan penghancuran, menghancurkan cahaya ilahi yang dipancarkan oleh rune guntur emas, dan membuka mulutnya pada saat yang sama. Mengisap semua tetes lotion emas yang jatuh ke dalam mulutnya. Om. Untuk sesaat, Alexis merasa bahwa tubuhnya yang sakit akibat tabrakan tadi tampak basah kuyup di musim semi, sangat nyaman, dan bahkan jiwanya terasa hangat. Pada saat yang sama, satu demi satu guntur muncul dari udara tipis di tubuh Alexis, langsung menyapu daging dan darah meridian Alexis. Tekan aku. Alexis berteriak dengan marah, kekuatannya yang tak tertandingi meletus, dan ada aliran udara primordial di tubuhnya, langsung menekan guntur ini. Guntur ini muncul dari lotion emas, yang merupakan pemurnian guntur kental, yang secara alami menciptakan guntur tak berujung. Dalam sekejap, guntur yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh Alexis. Kekuatan guntur yang hebat menyebabkan tubuh Alexis terus terluka, tetapi lotion emas yang dia telan mengandung nafas kehidupan terakhir, yang langsung memperbaiki luka Alexis. Guntur melambangkan kehancuran dan keteraturan, sementara lotion emas dipadatkan dari kehancuran, memiliki kekuatan penghancur dan vitalitas tertinggi. Setelah Alexis menelan lotion emas, rune guntur emas benar-benar marah, dan guntur emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menyapu ke arah Alexis. Melihat ini, jantung Alexis berdetak kencang, dan dia dengan cepat melawan. Dinding besi emas. Dinding besi emas yang tidak bisa dihancurkan dan dinding cahaya dewa yang terdengar langsung muncul di sekitar Alexis, menghalangi guntur emas besar yang tak berujung. Bum bum bum. Ledakan mengerikan terus bergema di kesengsaraan guntur di langit, dan kejutan menghancurkan langit dan bumi terus menyapu, seolah-olah ada perang kehancuran di kesengsaraan guntur. Pada saat ini, semua orang di Istana Iblis menatap kesengsaraan guntur di atas langit, wajah beberapa orang penuh kejutan, dan mata beberapa orang menunjukkan kekhawatiran. Tapi tanpa kecuali, semua orang mengagumi tindakan Alexis, dan dia berani langsung memasuki kesusahan guntur. Betapa mendominasi dan tak terkalahkan. Aku sangat pelit, aku baru saja meminum beberapa tetes cairan emasmu. Pada saat ini, Alexis dibombardir oleh guntur emas yang tak terbatas, dan sementara napas bergulir, cahaya dingin meledak di matanya, melihat rune guntur emas, katanya main-main. Begitu kata-kata ini keluar, rune guntur emas tampaknya dapat memahami kata-katanya, dan menjadi lebih marah, guntur emas yang menghancurkan dunia semakin meledak, dan membombardir Alexis dengan cepat. Karena kamu sangat pelit, maka aku tidak akan sopan padamu.
Alexis mendengus dingin, matanya tajam, dan saat berikutnya dia menghadapi guntur emas yang tak ada habisnya. Pedang itu menusuk rune guntur emas. Jalan penghancuran pecah, dan cahaya keemasan pemusnahan membunuh. Suara naga langit dan 8 dewa. Teknik alkimia gosip, bunuh. Alexis meraung lagi dan lagi, tanpa menahan sama sekali, kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan bahkan mata air kuning triknya juga memotivasi. Di bawah berkah mata air kuning yang menakutkan dan tak tertandingi menyapu, langsung menghilangkan guntur emas yang tak terhitung jumlahnya. Serangan kekerasan membombardir rune guntur emas seperti penguasa tertinggi di dunia pembunuhan, dan kekuatan yang tak terkalahkan menghancurkan segalanya. Boom! Ada ledakan keras, dan dampak mengerikan menyapu dalam sekejap, guntur dan kekuatan yang besar bergetar. Dalam sekejap, badai petir di langit semua meledak, awan gelap pekat benar-benar hilang pada saat ini, langit langsung cerah, dan hanya sosok tak terkalahkan Alexis yang bertabrakan dengan rune guntur emas. Bagaimana mungkin tuanku langsung memecah kesengsaraan guntur? Tuan istana benar-benar luar biasa, hal yang mengejutkan telah selesai. Hanya saja ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan di suatu tempat, seolah-olah sesuatu yang sangat penting rusak. Pada saat ini, Alexis melihat rune guntur emas di depannya, dan retakan kecil di atasnya telah menyebar pada saat ini, berubah menjadi jurang yang dalam. Saat berikutnya, rune guntur emas benar-benar hancur, dan aura guntur yang tak terhitung jumlahnya tumpah di antara langit dan bumi. Sementara rune guntur emas pecah, banyak lotion emas menyembur keluar, dan Alexis sangat gembira ketika dia melihat lotion emas itu. Begitu banyak. Pikiran Alexis bergetar. Hanya beberapa tetes lotion emas ini sangat bermanfaat baginya. Jumlah yang begitu besar tidak terkalahkan. Itu harus dimurnikan. Alexis tidak punya waktu untuk terkejut, dia berteriak dengan marah, menyedot lotion emas normal dalam satu tegukan, dan memasukkannya langsung ke tubuhnya untuk mulai memurnikan. Bukannya Alexis tidak bisa menyerap semuanya, tetapi kekuatan guntur yang terkandung dalam lotion emas ini bukanlah masalah sepele. Jika Alexis menelan semua lotion emas ini, saya khawatir itu seperti semut menelan gajah untuk menemukan jalan mereka sendiri. Pada saat itu mungkin langsung dilenyapkan oleh kekuatan guntur yang terkandung dalam lotion emas. Setengah lainnya dari lotion guntur dikumpulkan langsung oleh Alexis dengan botol giok. Pada saat yang sama, lotion emas yang dihirup ke dalam tubuh juga meledak, dan kekuatan guntur yang tak tertandingi bersinar. Boom! Ada ledakan gemuruh di langit, dan semua orang di istana penekan iblis di bawah memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kesengsaraan guntur semua tersebar oleh Alexis, dan itu benar-benar melanggar hukum. Mengapa masih ada guntur pada saat ini? Detik berikutnya, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan Alexis di atas langit terus menyala dengan guntur yang sangat terang dan kuat. Suara ledakan guntur ini datang dari tubuh Alexis. Apa yang dilakukan Tuan Istana?
Lucky tampak bingung, rune guntur emas di langit pecah terlalu cepat, dan Alexis mengumpulkan lotion emas terlalu cepat, dia tidak melihat semua ini sama sekali. Mungkinkah tuanku memakan guntur? Guisa bergumam aneh.